Selamat malam, jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu membawa kami berada pada hari terakhir di bulan Juni ini. Kami bersyukur sekalipun kami sangat bergumul dengan pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, tetapi Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami dan memelihara kami. Hingga di dalam ibadah keluarga pada saat ini, kami umat-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sertai dan kuasailah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami diberikan pengertian, diberikan pemahaman untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Kristus, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar kita hari ini? Saya harap kita berada dalam kondisi sehat dan bugar karena pemeliharaan Allah yang selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Seorang penulis bernama Andreas Harefa, dia adalah seorang penulis Kristen. Ia pernah melakukan sebuah penelitian selama 10 bulan kepada 500 peserta. Dalam penelitian tersebut, ia memberi sebuah materi dan ia meminta kepada 500 peserta itu untuk menuliskan 25 hal yang mereka syukuri dalam kehidupan. Rupanya hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5% peserta yang mampu menyelesaikan daftar syukur tersebut dalam waktu 4 menit atau kurang. Dan rekor tercepat dari 5% itu ada 2,5 menit. Sedangkan 95% peserta yang lain, mereka harus memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Sehingga Andreas Harefa kemudian memberikan kesimpulan bahwa, kesimpulan sementara ya, bahwa tidak banyak orang yang mudah atau mahir mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu sulit. Jangankan dalam kondisi yang susah, kadangkala dalam kondisi normal pun mungkin kita sulit untuk mengucap syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, bila penelitian itu diadakan di dalam kehidupan kita pada saat ini, maka pertanyaannya adalah termasuk kategori manakah kita? Berbicara soal bersyukur, mengucap syukur, kurang lebih ada
138 bagian Alkitab yang berbicara tentang pengucapan syukur, baik dari Perjanjian Lama juga maupun dalam Perjanjian Baru. Dan salah satu bacaan kita saat ini, pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18, memberikan penekanan yang lebih jelas, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini merupakan nasihat yang ditujukan untuk menguatkan jemaat di Tesalonika yang saat itu mengalami tantangan penganiayaan yang sangat serius dengan iman percaya mereka. Mereka menghadapi penganiayaan, bahkan pengucilan oleh kelompok yang tidak menyenangi kehadiran orang Kristen di jemaat Tesalonika. Sehingga hal itu dapat membuat pertumbuhan iman orang Tesalonika pada saat itu dapat menjadi tidak sehat atau tidak kuat. Sehingga Rasul Paulus mengajak bahwa dalam kondisi demikian, jemaat Tesalonika hendaknya memaknai karya keselamatan Tuhan Yesus yang mereka imani dalam roh dan kebenaran. Mereka tetap harus menjaga iman mereka, mereka harus memelihara iman mereka, dan kasih kebenaran itu juga mereka harus bagi sesama mereka, sekalipun berada dalam keadaan yang terhimpit, sekalipun berada dalam keadaan yang teraniaya, bahkan terkucilkan dalam kehidupan mereka. Sehingga kuncinya ketika mereka menghadapi hal seperti itu, mereka dapat bertahan menjaga iman. Rasul Paulus memberikan satu kunci untuk bertahan, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya mengucap syukur itu berada dalam keadaan yang baik itu senang maupun juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan Rasul Paulus menekankan bahwa mengucap syukur itu adalah mengucap syukur yang diberikan dengan sepenuh hati, sebulat hati, bukan setengah bersyukur, setengah mengeluh. Bukan kemudian ucapan syukur itu hanya diberikan dengan setengah hati. Tapi Rasul Paulus menekankan bahwa di tengah kondisi seperti itu, mereka harus mengucap syukur dengan sebulat hati mereka. Karena mengucap syukur dengan sebulat hati berarti mengucap syukur dengan keadaan hati yang tulus dan keadaan hati yang utuh berserah kepada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengucap syukur dalam keadaan, segala keadaan, baik itu dalam keadaan yang baik atau keadaan yang tidak aman, juga bahkan saat ini kita pun berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi kita harus mengatakan kita baik, ya. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang pada bulan lalu itu sudah mulai menurun, tetapi di bulan Juni ini kembali meningkat dengan satu varian baru yang sudah ditetapkan oleh Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia, yaitu varian Delta, di mana virus ini tersebar ketika seseorang berpapasan, ketika seseorang bertemu. Bahkan bukan hanya itu, pemerintah menghimbau kita kemudian untuk menggunakan masker secara double. Masker medis, kemudian kita double dengan masker kain. Itu kemudian dapat membuat kita terhindar atau dapat membuat kita terjaga dalam kondisi pandemi COVID ini. Mungkin kita berpikir, pakai satu masker aja kita ngap-ngapan, kita susah bernafas, apalagi kita harus double masker itu. Tetapi itu adalah cara yang terbaik untuk kita lakukan untuk menjaga keadaan kita, bahkan situasi pandemi yang ada pada saat ini, sehingga kembali menurun sesuai dengan kerinduan kita dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dalam kondisi tersebut dapat saja kita bersungut-sungut. Dapat saja kita berpikir pandemi COVID yang meningkat
membuat ekonomi keluarga saya kembali goyah ketika sudah mulai pulih. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk melihat memang secara kasat mata sebagai manusia, bagaimana mungkin kita berada dalam keadaan terpuruk. Kita harus mengucap syukur, apalagi ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Bagaimana mungkin situasi hati yang bersamaan, dua rasa yang berlainan, pikiran hati seseorang dengan keadaan yang berlainan itu membuat kita bisa bersyukur. Mana bisa, betul, secara manusia mungkin kita tidak mampu melakukannya. Namun sebagai orang yang percaya, orang yang menjaga iman kepada Kristus Yesus, kita diminta untuk bersyukur meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Sebab kita melihat segala sesuatu dari sisi kacamata iman kita kepada Tuhan. Bahwa dalam setiap hal yang terjadi, Tuhan selalu ada. Bahwa dalam sepanjang sejarah kehidupan kita di tahun yang lalu menghadapi pandemi COVID, sampai pada saat ini kita bergumul, kita menderita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga sesulit apapun perjalanan hidup ini, Ia selalu ada untuk menganugerahkan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua yang mengalami himpitan-himpitan keadaan yang kita jalani. Ia juga akan menguatkan iman kita dalam setiap kerja, kata, pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus juga menggambarkan bagaimana situasi perjalanan pelayanannya yang tidak mudah, penuh penderitaan, tapi ia mengucap syukur. Karena apa? Ucapan syukur adalah pengakuan dari kita tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Ucapan syukur mengantar kita berhadapan dengan kebenaran tentang kasih Kristus dalam hidup kita, berhadapan dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan mengucap syukur, kita mengungkapkan kepada Tuhan kesiapan kita untuk dibentuk dan diproses dengan cara Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita pula membiarkan kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita dan membiarkan kuasa Tuhan bekerja mengubah kehidupan kita. Mengubah kesusahan menjadi pemulihan, mengubah kesedihan menjadi sukacita, mengubah duka menjadi sebuah pembelajaran hidup untuk menanggalkan segala keinginan kita dan menerima segala hal yang Tuhan telah tetapkan bagi perjalanan hidup kita. Percayalah, tidak ada situasi yang terlalu buruk yang tidak mungkin kita lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan pernah menolong kita di masa yang lalu. Di masa saat ini, Ia juga pasti akan menjamin kehidupan kita. Seorang psikolog kepribadian di Amerika bernama Robert Emmons, dia mengatakan, bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25%. Dan itu ia jalani ketika ia melakukan penelitian dalam studinya yang mengungkapkan rahasia pentingnya mengucap syukur. Karena bersyukur dapat memberikan pengaruh baik dalam kesehatan. Dalam studi Robert mengamati bahwa hubungan antara kebahagiaan dan kondisi seseorang yang bersyukur itu akan menguatkan setiap pribadi di tengah-tengah kehidupan. Karena Robert pada saat itu membuat penelitian dengan menyuruh orang menulis dalam buku harian 5 hal yang mereka syukuri yang terjadi di kehidupan masa lalu. Hasil responden yang terbukti 25% lebih bahagia daripada sebelumnya. Mereka jauh lebih sehat. Mereka jauh lebih bugar dibandingkan orang-orang yang kurang bersyukur atas apa yang mereka alami. Bila secara ilmiah telah dibuktikan bahwa orang mengucap syukur lebih berbahagia, maka mari firman Tuhan
Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Selalulah belajar mengucap syukur atas hal-hal yang kita miliki yang sederhana. Seperti tubuh yang sehat, pekerjaan yang stabil, berkat yang dinikmati setiap hari. Bersyukurlah juga meski kita berada dalam keadaan yang berjuang, pekerjaan yang berat, pelayanan yang sulit yang kita hadapi, bahkan persoalan yang kunjung usai dalam hidup kita. Bersyukurlah bahwa hidup yang sebaik apapun dan sesulit bagaimanapun, kasih dan kuasa Allah menyertai. Kita mengucap syukur bukan tanpa masalah, tetapi mengucap syukur karena Dia ada bersama dengan kita untuk melewati segala masalah yang kita jalani. Selamat mengucap syukur. Tuhan beserta kita. Amin.